Jumat tanggal 21, hari ke-7 pasca bencana. Setelah hampir 1 minggu kita menyisir daerah-daerah terdampak melalui jalur darat dan melakukan mapping melalui jalur udara. Pagi ini saya, Abdul Mohari, Deputi 2 Pencegahan BNPB, melakukan air surveillance untuk melihat landscape disaster dari arah laut, karena kita juga menerima informasi dari masyarakat dan pemerintah kabupaten ada titik-titik di mana landaan tsunami cukup signifikan dampaknya di kawasan pesisir. Ini kita lakukan mapping, sudah selesai kita lakukan. Kita berangkat dari Labuan Bajo, kemudian pesisir utara, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada hingga Nagikeo. Kita lihat semua. Kita terbang pada ketinggian 25 hingga 30 meter sehingga visual dari kondisi pesisir sangat jelas kita lihat dari udara. Kita buat foto secara singkat, secara rangkaian supaya nanti kita bisa melihat secara utuh kawasan terdampak dari kawasan pesisir hingga daratan. Tujuan kedua dari air surveillance ini ketika kita jalur pulang dari Nagikeo ke Labuan Bajo itu juga mengidentifikasi titik-titik dropping udara di mana kita melihat sangat banyak saudara-saudara kita yang tinggal atau perkampungan itu berada di puncak bukit yang kemudian akses jalan menuju kampung ini itu kadang-kadang masih pasir tanah atau aspal batu. Nah, kondisi seperti ini tentu cukup sulit jika dikejar dengan truk logistik atau mobil bak yang membawa bantuan hingga 1 ton. Jadi ini untuk daerah-daerah ini akan kita optimalkan dengan dropping logistik via udara. Ini akan kita lakukan, tadi kita melakukan mapping untuk titik-titik dropping dan kita sudah petakan di titik-titik terdampak mulai dari Manggarai Timur, Ngada hingga Nagikeo. Untuk hasil air surveillance untuk dampak di kawasan pesisir bisa saya sampaikan bahwa secara umum dampak tsunami pada peristiwa gempa magnitudo 7,7 kali ini itu minor. Sekali lagi dampak tsunami itu minor. Memang ada titik-titik di mana pemukiman masyarakat di kawasan-kawasan yang topografi cukup spesifik, cekukan dan teluk-teluk yang memungkinkan amplifikasi gelombang, itu ada dampak di rumah masyarakat. Bagian bawah dari rumah itu tertimpa landaan tsunami. Tetapi ini tidak sifatnya kawasan. Yang sifatnya hamparan, kita melihat hanya di 2 titik, itu di pesisir Riyung dan perbatasan antara Riyung dan Nagikeo. Tetapi alhamdulillah daerah yang landaan tsunami di hamparan ini bukan kawasan pemukiman, tapi kawasan peruntukan umum dan kawasan tambak, sehingga dampak kepada masyarakat tidak terlalu signifikan. Tapi ini akan kita perdalam dengan survei darat supaya kita benar-benar bisa memapping dampak kejadian gempa dan tsunami kali ini mulai dari kawasan pesisir hingga darat. Untuk titik-titik dropping sudah kita koordinasikan dengan Kapten heli, tadi kita sudah mapping dengan detail sehingga untuk kawasan terdampak yang di ketinggian kami juga sempat membuat foto udara untuk daerah-daerah terdampak perusahaan-perusahaan rumah dan seterusnya. Itu benar-benar kita akan optimalkan operasi udara untuk dropping logistik sebagaimana yang kita lakukan di tempat-tempat lain di mana akses darat cukup sulit untuk dilakukan. Mungkin itu. Cara baru nonton di Smart TV. Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu. Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.